Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Lulu Uzaro dengan NIM 205233031. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal bisnis yang akan saya dirikan, yaitu Bimbel Belajar Bahasa Inggris. Nah, adapun yang menjadi latar belakang saya ingin mendirikan usaha bimbel, yang pertama, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di era globalisasi, penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu indikator penting dalam kesiapan individu untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, bahasa Inggris sudah diajarkan sejak tingkat sekolah dasar, namun hasil pembelajarannya masih belum optimal. Nah, oleh karena itu, lembaga bimbingan belajar khusus bahasa Inggris bisa menjadi pembelajaran tambahan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak Indonesia. Nah, di desa saya sendiri, Desa Bujut, Tersono Batang, juga daerah-daerah di sekitarnya, bimbel bahasa Inggris masih sangat sedikit. Bahkan di daerah saya belum ada bimbel yang khusus mengajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya melihat peluang dan tertarik untuk mendirikan usaha bimbel yang akan saya namai Bright English Academy. Adapun yang menjadi visi saya adalah menjadi lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris yang terpercaya dan mendorong generasi muda untuk mampu berkomunikasi secara global dan percaya diri melalui pembelajaran berkualitas dan menyenangkan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, saya ada beberapa misi. Yang pertama, menyediakan pembelajaran bahasa Inggris yang efektif, menyenangkan, dan terjangkau. 2. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa secara menyeluruh. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan yang personal dengan tenaga pengajar yang pastinya kompeten. Seperti halnya usaha-usaha lainnya, usaha bimbel juga memiliki tujuan. Yang pertama, mendirikan bimbingan belajar bahasa Inggris yang dapat membantu siswa dan masyarakat sekitar meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara efektif dan terarah. Tujuan yang kedua, menjadi mitra pendidikan yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekitar. Sebagai mahasiswa pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris, saya ingin berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, dalam mendirikan usaha bimbel ini, saya berharap nantinya akan mendatangkan beberapa manfaat. Yang pertama, membantu siswa memahami materi bahasa Inggris di sekolah. 2. Meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, menumbuhkan minat belajar bahasa Inggris sejak dini. Dan yang keempat, memberikan alternatif pendidikan non-formal. Nah, adapun jasa atau program yang saya tawarkan dalam usaha bimbel saya, yang pertama adalah bimbel kelas reguler, yaitu dari SD sampai SMA. Jadi, materi akan menyesuaikan dengan yang diajarkan di sekolah. Yang kedua, English for Kids, yaitu untuk mengenalkan bahasa Inggris sejak usia dini pada anak-anak PAUD. Yang ketiga, saya juga akan membuka kelas privat dan juga kelas persiapan ujian sekolah. Nah, sebelum mendirikan usaha bimbel, penting untuk menganalisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat. Nah, dalam bisnis saya sendiri, saya juga sudah menganalisis SWOT-nya. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bisnis saya akan berfokus pada bahasa Inggris, program belajar yang variatif, terstruktur, dan pastinya pengajar kompeten. Pengajar sendiri akan diajarkan oleh saya sendiri, namun apabila nanti membutuhkan tutor, maka saya akan merekrut tutor yang kompeten. Yang kedua adalah weakness. Karena
modal usaha yang terbatas dan sumber dananya berasal dari saya, maka usaha yang saya dirikan masih kecil. Brand juga masih baru dan belum dikenal luas pastinya. Dan yang ketiga, opportunity. Saya melihat bahwa minat belajar bahasa Inggris semakin tinggi. Anak-anak, juga orang tua mulai sadar bahwa bahasa Inggris itu penting untuk anak-anak mereka di masa depan. Dan di daerah saya sendiri, pesaing juga belum ada, sehingga kemungkinan brand saya akan lebih mudah dikenal. Dan yang keempat adalah threat atau ancaman. Nah, akan ada kemungkinan muncul pesaing baru pastinya. Kemudian untuk biaya operasionalnya juga sangat tergantung dengan jumlah siswa. Apabila jumlah siswanya sedikit, maka mungkin akan kesulitan untuk menutup biaya operasionalnya. Nah, selanjutnya adalah produksi dan pemasarannya. Nah, karena bisnis saya masih usaha kecil dan usaha rumahan, maka lokasinya akan berada di rumah saya sendiri, Jalan Dukuh Kebonwaru, Desa Bojot, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Meskipun di rumah, saya pastinya akan menyiapkan ruang belajar yang lengkap dengan meja dan kursi, buku, bahan ajar, latihan soal, dan evaluasi belajar setiap bulan. Nah, adapun model pelayanannya, yaitu kelas akan berlangsung 2 kali per minggu dalam kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 anak. Durasi setiap kali pertemuan adalah 1 jam. Saya juga akan memberikan pembelajaran yang pastinya interaktif, edukatif, dan aktif. Evaluasi kemampuan akan dilakukan setiap bulannya. Nah, adapun untuk pemasarannya atau strategi promosi pastinya akan menggunakan media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Menyebarkan brosur, kemudian memberikan promosi atau diskon kepada pendaftar pertama, dan jika diperlukan akan mengadakan program kelas percobaan secara gratis. Nah, saya sendiri sudah menganalisis anggaran yang akan diperlukan untuk mendirikan bisnis bimbel ini. Nah, untuk modal awal sendiri seperti untuk membeli whiteboard, spidol, meja, kursi, buku, modul ajar, speaker, kipas angin, cetak brosur, dan juga ATK atau alat-alat pembelajaran lainnya, itu saya total sebanyak 3 juta rupiah. Nah, untuk biaya operasional bulanannya nanti untuk kedepannya, seperti untuk mencetak latihan soal, modul, kemudian mengganti ATK, dan gaji tutor apabila nanti saya merekrut tutor, dan ada juga biaya internet wifi, itu saya total 850.000. Nah, jika saya menghitung proyeksi pendapatan, jika dimisalkan ada 20 siswa dan biaya per siswanya adalah 150.000 per bulan dalam 2 kali sesi per minggu, 1 jam, itu total pendapatan saya 20 siswa dikali 150.000 sebanyak 3 juta rupiah. 3 juta rupiah adalah pendapatan saya setiap bulannya, jika jumlah siswanya tetap yaitu 20 anak. Nah, laba bersih yang akan saya dapatkan yaitu dengan membagi pendapatan bulanan dengan biaya operasionalnya, yang didapat sebesar 2.150.000. Nah, dengan pendapatan 2.150.000, saya kemungkinan saya akan balik modal kurang lebih 1,4 bulan atau berjalan sekitar 2 bulan dengan asumsi bahwa jumlah siswa tetap dan biaya operasionalnya stabil. Nah,
Itu tadi presentasi dari saya mengenai bisnis usaha bimbingan belajar bahasa Inggris. Apabila ada pertanyaan lanjutan, silakan hubungi saya pada nomor WhatsApp yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.